Selamat siang, sore, ataupun malam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan penelitian jumlah sekolahan yang berada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2021. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Devan Kariske, Desal Atala, dan Daniel Sianturi. Latar belakang. Alasan yang melatar belakangi kami memilih topik ini adalah fungsi dasar dari pendidikan. Pendidikan sangat berguna untuk seluruh warga negara Indonesia, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa supaya masyarakat memiliki kemampuan atau kecerdasan dan dapat berpikir secara kritis. Yang kedua, pentingnya sekolahan. Sekolahan sangat penting karena sebagai akses di mana anak-anak dapat menerima pendidikan. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, kaitannya pemerintah dengan banyaknya sekolahan. Banyaknya sekolahan juga dipengaruhi oleh pemerintah. Semakin mampu pemerintahnya menyediakan sekolahan, maka semakin mudah akses untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Perkenalkan, saya Desa Altala. Di sini saya akan menjelaskan laporan tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan data mengenai jumlah sekolah tahun 2020-2021 di Jawa Tengah. Yang kedua, menguji hipotesis terhadap data jumlah sekolah tahun 2020-2021 di Jawa Tengah. Yang ketiga, menganalisis data yang ada jumlah sekolah tahun 2020-2021 di Jawa Tengah. Kemudian deskripsi data. Data yang terlampir merupakan data yang berisi tentang jumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2020-2021. Data yang terlampir diperoleh dari bps.go.id Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, data ini dapat dipercaya serta lengkap juga memenuhi kriteria perlu responden. Pada slide, pada slide ini terlampir data yang disajikan, yaitu penyajian data. Kami melakukan dua penyajian data, yaitu melalui tabel dan melalui diagram batang. Dapat dilihat di sini terpecah menjadi 3 kolom, yaitu kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 35 kabupaten ataupun kota. Kolom kedua yaitu sekolah negeri, kolom ketiga yaitu sekolah swasta. Dapat dilihat di sini dijelaskan mengenai jumlah sekolah negeri maupun swasta di wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2021. Yang kedua, kami sajikan data dalam bentuk diagram batang. Dapat dilihat bahwa sekolah swasta lebih sedikit daripada sekolah negeri. Sekolah swasta berwarna biru, sedangkan sekolah negeri berwarna biru, sedangkan sekolah swasta batangnya berwarna oranye. Nama saya Daniel Bakti-Sianduri. Di sini saya akan membahas mengenai kajian teori yang digunakan pada laporan kali ini. Kajian teori yang digunakan pada laporan kali ini yaitu institusi sosial. Sebelum membahas teori yang digunakan lebih lanjut, perlu diketahui bahwa teori berguna sebagai perspektif untuk memahami realitas sosial. Digunakannya teori karena realitas sosial itu kompleks dan rumit sifatnya. Dengan begitu, diperlukan teori untuk dapat menjelaskan agar realitas sosial tersebut dapat disusun menjadi sistematis. Teori yang digunakan pada laporan kali ini yaitu institusi sosial. Sebagai individu yang terus tumbuh, belajar, dan berkembang adalah yang menjadi menarik dari manusia. Dalam hal ini, masyarakat berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan penghuninya melalui institusi sosial. Institusi sosial didefinisikan sebagai struktur sistem masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Institusi sosial adalah elemen masyarakat yang yang membantunya berjalan. Secara sosiologis, institusi sosial dilihat sebagai hal penting karena membantu masyarakat berfungsi. Tiap institusi sosial berbeda, melakukan fungsi dan peran tertentu, serta memiliki karakteristik yang khas. Institusi sosial memiliki karakteristik tertentu. Ini berarti dalam institusi sosial terdapat norma, harapan, dan fungsi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Contohnya pada sistem pendidikan yang perannya untuk mendidik generasi muda dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Dalam banyak kasus, institusi sosial yang berbeda saling mempengaruhi hingga terus berkembang. Misalnya, sistem pendidikan bergantung pada institusi sosial pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.
Beberapa institusi sosial utama dalam masyarakat diantaranya adalah institusi keluarga, pendidikan, agama, pemerintah, dan ekonomi. Namun pada laporan ini akan lebih menekankan pada teori institusi sosial bidang pendidikan. Institusi sosial dalam pendidikan ini sangat memiliki peran penting dalam kelangsungan pendidikan Indonesia yang akan dibawa ke arah mana ke depannya. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Pada penyelesaian uji hipotesis ini, kami menggunakan alat bantu Microsoft Excel dalam menyelesaikannya. Terdapat variabel 1 dan variabel 2 di sini. Variabel 1 merupakan eh, data dari sekolah negeri Jawa Tengah tahun 2020 dan 2020-2021. Dan variabel 2 merupakan data dari sekolah swasta pada tahun 2020-2021. Berikut ada beberapa bagiannya bisa dapat disimak dengan seksama. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan yang telah diteliti menunjukkan bahwa sekolah negeri lebih banyak daripada sekolah swasta. Dengan begitu berarti hipotesis H0 diterima berdasarkan dari hipotesis yang telah dilakukan. Dan diharapkan pemerintah Indonesia lebih meratakan penyediaan sekolah baik negeri maupun swasta supaya akses pendidikan untuk anak-anak penerus bangsa lebih mudah dan banyak masyarakat dapat menerima pendidikan sehingga dapat memajukan bangsa ini. Karena masyarakatnya semakin berpendidikan, semakin dapat berpikir dengan kritis dan semakin memiliki kemampuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.